semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nasihat-nasihat para ulama untuk kita yang pernah meninggalkan sholat, bahkan masih sering mengabaikan dan meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat. Ketika kita membaca rukun Islam yang kedua, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya, tertolaklah keislaman seseorang apabila ia meninggalkan ibadah sholat tanpa suatu alasan atau uzur yang jelas. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'un yang berbunyi, fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Maksud dari lalai dalam sholatnya yaitu adalah orang yang sholat namun ia bermalas-malasan dalam sholatnya, orang yang terburu-buru dalam sholatnya sehingga tidak memperhatikan rukunnya, orang yang sholat kadang ia laksanakan, kadang ia tinggalkan, orang yang tidak benar secara ia bersuci dan berwudunya. Allah telah menggolongkan di antara ciri-ciri orang munafik, yaitu orang yang meninggalkan, orang yang melaksanakan sholat namun ia bermalas-malasan. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Maka mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Jadi artinya itu mereka itu sholat, namun mereka ketika sholat itu mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Tetapi apakah sholat kita selama ini seperti bermalas-malasan? Apakah tarawih kita selama ini seperti bermalas-malasan? Dengan kita mencari tarawih yang paling cepat dengan 15 menit sudah menghabiskan 20 rakaat. Apakah kita termasuk orang yang bermalas-malasan? Atau kita termasuk orang yang lalai? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa yang berbunyi, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Tapi apakah ibadah kita selama ini seperti bermalas-malasan? Apakah tarawih kita selama ini seperti bermalas-malasan? Ketika kita mencari tarawih yang paling cepat dengan 15 menit sudah menghabiskan 20 rakaat, apakah ibadah kita itu selama ini termasuk lalai dan bermalas-malasan? Jangan-jangan ibadah kita selama ini termasuk bermalas-malasan. Jadi, apabila kita termasuk dalam golongan orang yang bermalas-malasan atau lalai dalam sholatnya, itu na'udzubillah, artinya masih terdapat kemunafikan dalam hatinya, maka tertolaklah iman dan Islam yang ada di hatinya. Sahabat online yang dirahmati oleh Allah, ada suatu ulama yang berpendapat bahwa hubungan keikatan antara manusia dengan Allah adalah as-sholah, yakni sholat. Apabila kita meninggalkan sholat, maka terputuslah ikatan kita dengan Allah. Bagaimana bisa ikatan kita terputus dengan Allah? Ketika ikatan kita dengan Allah itu telah terputus, maka bagaimana kita bisa meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita bisa meminta perlindungan kepada Allah? Bagaimana bisa kita meminta pertolongan kepada Allah atas segala keadaan musibah yang ada? Kemudian seorang ulama pun hingga berpendapat bahwa orang yang selama hidupnya tidak pernah sholat, maka tidak boleh ia dimakamkan di makam kaum muslimin. Bahkan tidak diperbolehkan untuk disolati oleh ulama kaum muslimin kecuali keluarganya sendiri. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa apabila seseorang itu selama hidupnya dalam jangka waktu yang lama tidak pernah melakukan sholat, maka istri harus meminta cerai. Dan itu pun sebaliknya, apabila suami mengetahui istri selama hidupnya dalam jangka waktu lama tidak mau melaksanakan sholat, maka haruslah meminta cerai atau mengajukan cerai. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak pernah sholat.
Beberapa ulama kembali berpendapat bahwa teman-teman online semua yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu karena kita dalam keadaan musafir, maka kita bisa menjamak sholat. Ketika kita tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Ketika tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Allah sangat memberikan keringanan untuk hambanya. Allah juga tidak ingin hambanya memutuskan ikatan dengan Allah. Orang yang telah meninggalkan sholat, maka ia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bagaimana sih rasanya diputuskan secara tiba-tiba tanpa alasan, padahal kita sudah memberikan perhatian yang lebih, hak-hak yang sudah seharusnya dia dapatkan, namun kita diputuskan begitu saja tanpa alasan. Begitulah perasaan Allah ketika Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup hambanya, namun hambanya malah memutuskan ikatan itu dengan meninggalkan sholat dengan sengaja. Semoga kita termasuk orang yang menjaga sholat, dan Allah pun akan menjaga kehidupan kita. Barakallahu fikum. Bertemu kembali di ceramah berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.